Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video materi ekonomi terkait Lembaga Keuangan Mikro, teknologi finansial. Industri keuangan non-bank syariah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Zara Saudara Adrian. Saya Emret Pasir. saya Alfira Salsabila, Saya Siti Riasya. dan saya Nafisa Aulia Alanta. Selamat menyaksikan. Lembaga Keuangan Mikro, Teknologi Finansial, dan IKNB Syariah. Apa itu lembaga keuangan mikro atau LKM? Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk memberikan layanan perkembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Layanannya meliputi pinjaman atau pembiayaan usaha mikro, pengelolaan simpanan, serta konsultasi usaha dengan tujuan utama membantu masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan semata. Apa saja ya tujuan LKM? Yang pertama, mempermudah akses pendanaan mikro bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan usaha LKM yakni yang pertama, menyediakan jasa perkembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman, simpanan, dan konsultasi. Yang kedua, beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan berbasis fee sesuai ketentuan hukum. Bagaimana dengan luas cakupan usahanya? 1. Wilayah usaha LKM bisa di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten atau kota sesuai skala usahanya. Kedua, skala usaha LKM berdasarkan jumlah nasabah sebagai berikut. A. Desa atau kelurahan melayani penduduk di satu desa atau kelurahan. B. Kecamatan melayani penduduk di 2 desa atau kelurahan atau lebih dalam 1 kecamatan. C. Kabupaten atau kota melayani penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam 1 kabupaten atau kota. 3. Modal LKM berdasarkan wilayah usaha sebagai berikut. A. Desa atau kelurahan 50 juta rupiah. B. Kecamatan 100 juta rupiah. C. Kabupaten atau kota 500 juta rupiah. Prinsip utama LKM. 1. Stabilitas sistem keuangan. 2. Keuangan berkelanjutan. 3. Mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 4. Transparansi keuangan dan jangkauan. 5. Membangun lembaga keuangan lokal yang permanen. Larangan bagi LKM. 1. Menerima simpanan giro dan terlibat dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan usaha valuta asing. 3. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali untuk likuiditas di wilayah yang sama. 4. Menyelenggarakan usaha perasuransian sebagai penanggung. 5. Bertindak sebagai penjamin. 6. Menyalurkan pinjaman atau pembiayaan di luar wilayah usaha. 7. Melakukan usaha di luar kegiatan yang diatur dalam pasal 2 POJK nomor 13 POJK 05 2014. Teknologi finansial atau financial technology adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Istilah ini lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Perkembangan fintech di Indonesia. Fintech di Indonesia telah berkembang dari fokus pada pembayaran online menjadi berbagai layanan keuangan lainnya, seperti pinjaman, investasi, dan asuransi. Jumlah perusahaan fintech di Indonesia meningkat dari 29 pada 2017 menjadi lebih dari 100 pada 2024. Peran fintech dalam ekonomi digital. 1. Meningkatkan akses keuangan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan literasi keuangan. 4. Membantu orang membuat keputusan yang tepat tentang uang mereka. Jenis-jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang memungkinkan masyarakat untuk menggalang dana atau berdonasi untuk inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Microfinancing menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang kesulitan mengakses perbankan dengan menyalurkan modal usaha langsung dari pemberi pinjaman ke calon peminjam.
Peer-to-peer lending service. Peer-to-peer, P2P lending, pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah. Market comparison. Fintech berbasis perbandingan produk keuangan memungkinkan pengguna membandingkan berbagai pilihan investasi dari berbagai penyedia jasa keuangan untuk kebutuhan masa depan. Digital Payment System. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, dan token listrik PLN. Adapun layanan lain seperti pembelian online, transfer uang antar rekening, layanan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Manfaat vintage. 1. Mendukung inklusi keuangan. 2. Mempercepat perputaran ekonomi. 3. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. 4. Pendanaan lebih baik. 5. Mengurangi inflasi. 6. Memperkuat nilai tukar rupiah. 7. Mendorong inovasi produk dan layanan keuangan. 8. Membantu UMKM mengembangkan usaha. 9. Menekankan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan. Tantangan vintage. 1. Kesenjangan digital dan literasi digital. 2. Keterbatasan akses internet dan infrastruktur. 3. Perlunya membangun kepercayaan konsumen. 4. Peran perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya berkurang. 5. Kejahatan cyber, ancaman penipuan, kebocoran data, dan penyalahgunaan data pribadi. Regulasi dan kebijakan terkait vintage diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Bank Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, keamanan data, dan mencegah pencucian uang. Tujuan regulasi vintage adalah untuk melindungi konsumen dari kejahatan keuangan, membangun kepercayaan, menciptakan lapangan bermain yang setara, mendukung persaingan yang adil, dan membantu perusahaan vintage berkembang. Industri keuangan non-bank adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik khusus IKNB syariah. Secara umum, kegiatannya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah atau LKS berbasis hukum syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah pembiayaan mudharabah atau qirad, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, akad mudharabah, musitarakah, dan akad kafalah. Dengan demikian, karakteristik khusus IKNB syariah adalah mengikuti prinsip syariah, sedangkan IKNB konvensional mengikuti aturan nasional. IKNB syariah juga memiliki kriteria khusus di mana produk dan jasa yang ditawarkan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi di dalamnya tidak mengandung riba atau tambahan di luar pokok, masyir atau judi, dan gharar atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil. Peran IKNB syariah dalam perekonomian. 1. Alternatif pembiayaan. Menyediakan layanan bebas riba seperti asuransi, pegadaian, dan pembiayaan syariah. 2. Inklusi keuangan. Menjangkau UMKM dan sektor informal yang belum terlayani bank konvensional. 3. Stabilitas keuangan. Sistem bagi hasil mengurangi risiko spekulasi dan krisis. 4. Pembangunan berkelanjutan. Mendukung sektor real seperti pertanian dan industri halal. 5. Mengurangi ketimpangan instrumen zakat, infak, dan wakaf membantu redistribusi kekayaan. 6. Investasi etis. Dana pensiun syariah hanya berinvestasi pada sektor halal, seperti saham perusahaan halal dan proyek infrastruktur syariah. Contoh IKNB syariah. 1. Industri asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah memiliki akad yang sesuai dengan prinsip agama, seperti akad tabaruh atau sumbangan, dan muhadbaroh
atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola investasi. 2. Industri dana pensiun. Institusi dana pensiun memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan rencana pensiun yang memberikan manfaat bagi pesertanya. 3. Institusi pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah adalah institusi bisnis yang menyediakan bantuan dana melalui penyaluran dana atau barang modal. 4. Institusi keuangan syariah. Beberapa contoh institusinya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pegadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, dan PT Dana Reksa atau Persero. 5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Layanan dari lembaga keuangan mikro syariah dapat berupa pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha tanpa tujuan mencari keuntungan semata. 6. Finansial Teknologi Syariah. Finansial teknologi syariah adalah sebuah platform layanan keuangan yang menghubungkan pemberi atau lender dan penerima borrower pinjaman untuk melakukan transaksi yang dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Kelebihan IKNB Syariah. Pertama, bebas dari riba, gharar, dan masyir. Menggunakan prinsip syariah yang lebih etis dan adil bagi semua pihak. 2. Lebih stabil dan berkelanjutan. Sistem bagi hasil mengurangi risiko gagal bayar dan ketidakpastian. 3. Mendukung ekonomi real. Fokus pada pembiayaan sektor real yang lebih produktif. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim. Cocok bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Kekurangan IKNB Syariah. Pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dan manfaat IKNB Syariah. 2. Biaya operasional cenderung lebih tinggi. Proses transaksi dan pengelolaan dana sering lebih kompleks dibandingkan dengan sistem konvensional. 3. Terbatasnya produk dan jaringan. Lembaga IKNB Syariah belum sebanyak lembaga keuangan konvensional, sehingga aksesnya lebih terbatas. 4. Regulasi yang masih berkembang. Sistem hukum dan pengawasan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga bisa mempengaruhi daya saingannya. Kesimpulannya, lembaga keuangan mikro, teknologi finansial, dan industri keuangan non-bank syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. LKM berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dengan memberikan akses ke pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Fintech mempercepat transformasi digital dalam layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, serta menjangkau segmen yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Sementara itu, IKNB Syariah menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti bebas riba dan berbasis keadilan. Sinergi antara ketiga sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.